والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, anak-anakku semua dimanapun kalian berada, yang di rumah maupun yang masih ada di pesantren, kita melanjutkan pengajian Al-Adab Al-Mufrad. Kemarin kita sampai kepada cerita bahwasanya ada seorang laki-laki sowan ke Sayyidina Ibnu Abbas yang menceritakan curahan hatinya, yaitu ketika dia melamar perempuan, kemudian lamarannya ditolak, lalu perempuan itu dilamar oleh orang lain dan mau. Akhirnya laki-laki yang pertama tadi cemburu, hilang akalnya, lalu dia membunuh perempuan itu. Cemburu ya, cemburu bisa menghilangkan akal ya. Tidak kontrol maksudnya. Kemudian dia sowan ke Sayyidina Ibnu Abbas, dia minta solusi bagaimana caranya saya bisa taubat, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar prediksinya, ternyata Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ummuka hayyatun, kemarin ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Jawabannya, ibuku sudah meninggal. Oleh karena itu, maka ibumu meninggal, ya sudah, kamu taubatlah Gusti Allah, dekatkan dirimu semampumu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian santrinya Sayyidina Ibnu Abbas bertanya ke Sayyidina Ibnu Abbas, kenapa panjenengan kok menanyakan ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Jawabannya adalah apa namanya? Saya ini meyakini betul bahwasanya berbuat baik kepada seorang ibu itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik kepada ibu, ngebii ibu, itu adalah cara kita yang paling ampuh, cara kita yang paling mujarab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Abbas menjadikan ini sebagai perantara untuk ngunduh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat erat korelasinya dengan yang kemarin hadis dengan Nabi, ridhol walid, ridhol rabbi fi ridhol walid, wa sakhatullahi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Lek Gusti Allah memberi ridho kepada orang tersebut, maka keridhaan itu ditandai dengan orang tuanya ridho kepadanya. Tapi orang tuanya marah kepadanya, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala juga marah kepadanya. Itu yang kemarin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita baca Fatihah dulu. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Tsumma ila hadrati al-Imam al-Bukhari wa jami' masyayikhina masyayikhina nafa'ana Allah bi ulumihim fid dharain wa jami' abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa matana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babu birril abi, utawi iki kubab nerangno berbuat baik kepada ayah, bapak. Kemarin kita bicara tentang ibu, sekarang kita bicara tentang bapak. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin
qala haddatsana Wuhaib ibnu Khalid an ibni Syubrumata qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah. Ini pakai isim ghairul munsharif sehingga jarnya alamatnya bukan pakai kasrah tapi pakai fathah. Wa surratil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaquba ta'arrati. Qala kata Sayyidina Abi Hurairah qala berkata sapa Abu Hurairah kila dikatakan ya Rasulullah wahai Kanjeng Rasul man ing sapa abaru berbuat baik sapa ingsun. Hadisnya sama kayak yang kemarin. Siapa orang yang saya perlakukan dengan baik? Qala jawab sapa Kanjeng Rasul ummaka ibumu. Qala tummaman. Qala kemudian berkata sapa sa'il tummaman kemudian sinten Kanjeng Nabi. Qala ummaka ibumu. Qala tummaman. Qala kemudian berkata sapa sa'il tummaman kemudian sinten Kanjeng Nabi. Qala Rasul ummaka ibumu. Qala tummaman. Qala kemudian berkata sapa qail atau sa'il tummaman kemudian sinten Kanjeng Nabi. Qala abaka. Ini hadisnya sama, ada pengulangan kata 3 kali. Kemarin sudah didekati dalam syarahnya dengan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan beban. Ibu itu merasakan 2/3 beban, kemudian sepertiganya bareng-bareng dengan ayah, sepertiganya bareng-bareng dengan ayah. 2/3 itu namanya adalah al-hamlu dan al-wad'u. Hamil dan apa al-wad'u kemarin? Melahirkan. Ayah tidak ikut hamil, ayah tidak ikut melahirkan. Yang sepertiga yang bareng-bareng adalah al-infaq wat tarbiyah. Podo-podo bandani, podo-podo mendidik anak, gitu ya. Dari sini maka kita tahu bahwasanya tidak berarti ketika ibu diulang-ulang itu kemudian menafikan bapak. Enggak. Bapak ini juga punya peran besar. Bapak ini juga punya peran besar dalam kesuksesan seorang anak. Bapak ini mengeluarkan al-infaq. Jadi sing dibebani oleh Allah Ta'ala untuk membiayai seorang anak itu adalah bapaknya. Maka bapak ini punya peran yang besar. Dewi iso sekolah, iso kuliah, kemudian kita ini bisa tumbuh normal, besar, makan, iso ngombe, iso berpakaian. Karena Allah Ta'ala memberi tugas sama bapak ya dewi, bapak kita ini untuk memberikan nafkah kepada kita. Oleh karena itu maka dengan bapak ini juga harus berbuat baik. Jadi bukan berarti karena ibu diulang 3 kali lantas kemudian bapak disampingkan, tidak bisa. Ibu kita ini bisa stay at home gitu ya, tinggal di rumah ya karena bapak yang di luar mencari nafkah gitu. Lek nafkahnya tidak ada ya kemungkinan ibu kita akan keluar cari uang juga, cari rezeki juga. Nah, lek ibunya nyari rezeki di luar, bapaknya rezeki di luar, terus anaknya dengan siapa? Dengan baby sister, ya podo ae baby sister ya bandani podo ae, yang biayai gitu ya. Maka dua sisi orang tua ini tidak boleh dipilah-pilah. Dengan pendekatan yang kedua kemarin menyatakan bahwasanya pengulangan 3 kali ini hanyalah untuk penekanan takkid wal mubalaghah, yaitu ditekan. Kenapa ada penekanan? Karena biasanya ibu itu rodok disepelekno. Karena biasanya ibu itu disepelekan, tidak begitu dihormati oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena pendekatannya kemarin itu apa? Dia lebih lemah lembut. Jadi hukuman yang diberikan ibu itu tidak keras sehingga anak tidak begitu takut. Karena tidak begitu takut biasanya dia kurang hormat, kurang taat kepada ibunya. Lah bapak anak keren maka cukup dibilang 1 kali saja sudah cukup, karena
bapak itu sedih gitu ya. Jadi dengan ini maka kita tahu bahwasanya al-um wal ab tidak bisa dipisahkan. Al-um wal ab harus sama-sama dihormati, sama-sama diperlakukan dengan baik, sama-sama dipenuhi hak-haknya gitu ya. Lanjut hadisnya sama. Hadatsana Bisrun ibnu Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Ayyub qala hadatsana Abu Zur'ata an Abi Hurairah ata telah datang sapa rajulun wong lanang Nabi Allah ing Kanjeng Nabi. Ada seorang sowan nang Kanjeng Nabi. Faqala tumuli ngucap sapa rajul ma ing napa tak muru perintah sapa panjenengan wahai Nabi Allah ni ing ingsun. Kanjeng Nabi jenengan perintah napa ten kula? Seorang sahabat datang nang Kanjeng Nabi gitu, wahai Kanjeng Nabi, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, birra ummaka. Birra berbuatlah baik sapa sira ummaka ing ibumu gitu ya. Summa ada kemudian baleni sapa rajul faqala tumuli berkata sapa rajul faqala tumuli berkata sapa Kanjeng Nabi birra ummaka sama birra lebih ana sapa sira ummaka ing ibu sira. Summa ada kemudian baleni sapa rajul faqala Kanjeng Nabi birra ummaka sama diulang 3 kali. Summa ada kemudian baleni sapa rajul ar-rabi'ata ingkang kaping 4 kembali pengulangan yang nomor 4 faqala Kanjeng Nabi birra ummaka. Ini ibu dibaleni ping 4 manane. Bukan ibu ini ono papat ya, bukan penekanan, ini penekanan ya. Summa ada kemudian baleni sapa rajul al-khamisata kelawan pertanyaan yang nomor 5 faqala birra abaka. Birra lebih ono sapa sira abaka ing bapak sira. Jadi kita ini laki-laki di nomor sekian kan ini ya enggak apa-apa. Tapi tanpa kita ya tidak ada, anak itu sama saja ya. Jadi kita ini dengan istri kita memang partner ya, yang menghidupkan, yang mematikan, sing ngadakno, sing menciptakan anak itu tetap Gusti Allah. Tapi kita ini laki-laki dan perempuan sebagai perantaranya. Wis itu ya bodoh sama. Ayah, ibu harus diperlakukan dengan baik. Bagaimana memperlakukannya dengan baik? Kemarin perlakukan al-ihsanu ilaihima, isi opo yang kita anggap baik, yang dianggap syariat baik, yang dianggap uruf baik, selama tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Yang nomor 2 apa? Watau fiyatu hukukihima, yaitu memenuhi hak-hak kedua orang tua. Ibu dipenuhi, bapak dipenuhi, gitu. Wis kita lanjutkan. Nomor 4 babu birri walidayhi wa in dzalama. Nah ini babu birri walidayhi utawi iki iku bab nerangno berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in dzalama sekalipun dolim sapa walidayhi. Jadi walaupun orang tua kita ini mungkin melakukan kedoliman gitu ya, maka kita ini harus bagaimana gitu. Kita ini harus bagaimana? Apakah terus bapak itu memperlakukan kita biyen ke api ya? Pingin sekolah, ganti sekolah, mau pingin mondok, ganti pondok, mau pingin rapi, ganti rapi, no gitu barangkali ya. Atau kita punya pilihan terus bapak gak setuju, kita anggap bapak dolim lah gitu, kita anggap. Apakah lantas kemudian ketika kemudian kita ini sudah dewasa, kita sudah mampu untuk hidup sendiri, wis ngerasa duwe penggawean, kita merasa sudah mandiri, lantas kemudian kita tidak ada tugas untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, ya. Kita lihat ini ada sak, ya. Sak itu berarti asar ini, asar. Asar itu berarti dari sahabat. Ya, asal itu dari sahabat. Hadatsana Hajjajun qala
Hammadun huwa ibnu Salamata. Hammad itu putranya Salamah. An Sulaimana At-Taimi an Sa'idin Al-Qaisi an Ibni Abbasin dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ini dari Sayyidina Ibni Abbas. Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fataha lahu Allahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidun fa wahidun wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in dzalamahu qala wa in dzalamahu. Ma min muslimin ora ono utawi muslim iku lahu kang kedue muslim walidani utawi dua orang tua muslimani kang muslim karone. Jadi setiap orang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim dua-duanya. Mamin muslimin lahu walidani muslimani iku yusbihu masuk waktu pagi sapa muslim ilaihima maring walidani muhtasiban hale berbuat baik ya. illa fatahallahu babaini illa fataha kejaba membuka sapa illa fataha kejaba membuka lahu maring muslim sapa Allah Gusti Allah babaini ing dua pintu yakni ngersakaken sapa Sayyiduna Ibnu Abbas minal jannati saking swarga. Wa in kana lamun tinemu sapa wahidun siji fawahidun maka satu pintu. Jadi kata Sayyiduna Ibnu Abbas setiap orang muslim sing duwe wong tua loro jek ono ya punya dua orang tua yang masih hidup kemudian dia ini mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu maka wong sing kaya ngene iki pasti fatahallahu babaini maka Gusti Allah membukakan baginya dua pintu surga. Oleh itu berarti orang tua kita ini adalah pintu kita untuk masuk surga. Lek wong tuane jek enek karo-karo ini maka kita punya dua jalan masuk surga. Wa in kana wahidun fa wahidun. Lek wong tuane tinggal satu maka pintunya tinggal satu. Ini menunjukkan betapa wong tuane awake dhewe, betapa orang tua kita ini adalah jalan sukses awake dhewe. Semakin wong tuane awake dhewe iki cakep, ayah ibu masih ada, maka peluang sukses awake dhewe dunia akhirat semakin besar. Lek wis karek siji maka peluangnya tinggal satu. Maka kita ini yang masih punya orang tua ayo sing apik. Sering-sering minta doa orang tua, minta ridhonya sing apik, jangan malah sebaliknya. Ini saya Ibnu Abbas. Wa in adzaba namun membuat marah ya wa in aghabalan namun membuat marah sapa muslim ahadahuma ing salah sijine walidain lam yardo mongko ora ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking muslim hatta yardo sehingga ridho sapa ahadahuma anu saking muslim. Nek kita membuat orang tua kita marah maka Gusti Allah tidak akan ridho kepada kita hingga wong tuane awake dhewe meridhoi kita. Maka tentu awake dhewe ini mungkin punya salah dan tentu ada yang salah nang wong tua. Maka cepet-cepet kita ini harus minta maaf, minta ridhoi wong tuane awake dhewe. Wong awake dhewe itu kan ambek kanca gegerannya. Dengan teman kita tukaran itu gak penak. Lantas kita minta maaf. Lho lek ambek wong tua kudune luwih dari itu. Lek orang tua kita agak gimana gitu dengan kita langsung minta maaf.
Ojo ditunda lah kok aja. Semakin kita menunda, maka Gusti Allah semakin lama tidak meridhoi kita. Ini semakin bahaya. Maka ayo wong tuane sing apik. Jadi lek kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka pintu surga terbuka bagi kita, pintu kesuksesan terbuka bagi kita. Tapi lek awake dhewe nggarai sumpek wong tua, kita nggarai wong tua kita marah, kita membuat orang tua kita marah, maka Gusti Allah tidak akan ridho. Berarti kesuksesan jauh dari kita. Gila dikatakan. Wa in dzalamahu wa Sayyidina Ibnu Abbas, apakah yang jenengan dawuhkan, yang jenengan sampaikan tadi itu hanya berlaku bagi wong tua sing api-api, atau lek wong tuanya berbuat dolim gimana? Wa in dzalama, sekalipun berbuat dolim saka walidani ing muslim, sekalipun ada orang tua yang menganiaya anaknya, memperlakukannya dengan tidak baik, apakah lantas lek anak ini gak ada muring-muring terus tetap begitu? Allah tidak ridho. Qala Sayyidina Ibnu Abbas, wa in dzalamahu sekalipun wong tuane dolim. Oh, ini luar biasa ini. Maka kita ini harus memprioritaskan orang tua ini awake dhewe. Tapi tentu ini ada batas. Batasnya apa kemarin? Batasnya selama orang tua tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Lek disuruh maksiat tetap tidak boleh, tapi menolaknya dengan cara yang baik. Jadi kalau terus bapak itu dipisui ya, bapak itu terus tidak boleh. Bagaimanapun itu orang tua kita. Lek orang tua kita memang salah dalam kacamata syariat, kita sebagai anak wajib minimal ndongakno. Kita doakan wong tuane awake dhewe supaya apa? Supaya berada dalam syariat yang benar. Tapi dia nuturine, menasihatinya dengan cara yang baik. Sing paling bagus menurut saya ya didongakno. Nanti akan ada cerita bagaimana Sayyidina Abu Hurairah ketika ibunya ini belum masuk Islam. Ketika ibunya ini selalu memaki-maki Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang beliau lakukan nanti bisa buat jadi pelajarannya awake dhewe. Jadi pelajaran kita hari ini dengan orang tua, baik ayah maupun ibu harus baik, dengan orang tua harus tetap baik sekalipun wong tuane awake dhewe zalim nang awake dhewe. Jadi apapun yang terjadi itu adalah orang tua kita, dan itu sudah takdir Gusti Allah. Awake dhewe dipilihno wong tua sing kaya ngono. Iku takdir Gusti Allah. Awake dhewe ndak punya hak milih wong tua, ndak ada. Kita ndak punya hak milih dadi anake Pak Iki, ndak punya. Ini adalah dari Allah, dan Allah itu sudah menata seperti ini. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Ini semua adalah untuk kita. Jika wong tua apik, ya ujian bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah sing apik. Jika wong tua sing dolim, awake dhewe ya tetep kudu dadi wong sing apik. Itulah, mudah-mudahan kita ini bisa termasuk anak-anak sing berbakti nang wong tua, sehingga kita ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha ardal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha ardal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha ardal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun tukfi biha ardal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun tukfi biha ardal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. La ilaha illallah amanu minat ta'ud
الشعراني سيدي شمس الدين الحنفي سيدي سراج الدين البلقيني سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد باق وله كنف ضاق سبحان الملك الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا جبار يا غفار يا ستار خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاسون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مجيب يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.